Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad juga berhasil dalam dakwahnya? Karena dakwah Rasulullah juga didasarkan atas pijakan yang dibacanya di dalam Al-Quran. Saya ambil dua contoh dan sudah sering saya sampaikan ini. Yang pertama, model dakwah yang diambil oleh Rasulullah dari Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa punya tongkat. Apa itu tongkat? Ranting. Ranting pohon yang mana? Ranting yang sudah terpisah dari pohonnya, sudah hilang kulitnya, sudah tidak ada getahnya, tanpa daun, tanpa bunga, tanpa buah. Dia adalah sampah masyarakat. Tapi anehnya itu ranting pohon yang kering tadi oleh Nabi Musa dibawa kemana-mana sampai Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang di tangan kanan kamu wahai Musa? Ini adalah tongkatku ya Allah, tempat aku berjalan, bertelekan, mencari makanan ternak dan untuk kebutuhan yang lain. Tongkat, lemparkan Musa. Begitu dilemparkan berubah menjadi ular. Takut Musa. Khudha, ambil dia wahai Musa, jangan takut. Begitu tongkatnya diambil, ular ditangkap kembali menjadi tongkat kayu. Ini pelajaran bagi orang Jawa Barat. Gening aki urang dulu suka bertapak di gunung-gunung, zikir kepada Allah. Tidak ada yang melarang bertapak di gunung. Rasulullah tak pun berbulan-bulan bertapak di gunung. Cuman bahasa Arabnya tahannus, ay at'abudul layali, bahasa Sundanya tatapa. Sering orang tua kita sedang pikir tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ibadah, tiba-tiba muncul ular, tangkap jadi keris. Saya tak contohnya. Makanya besok panjenengan kalau sedang pikir ada ular, tewak, insya Allah pacok sih. Dan ibu-ibu nih malam Jumat nanti begitu pulang ke rumah ada ular di kasur, tewak, insya Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi Musa diundang oleh Fir'aun karena dianggap ceramah-ceramahnya memprovokasi. Maju Musa mah nggak takut. Disidang oleh Fir'aun. Pas disidang, tukang sihir. Sihir itu artinya pemalsu data alias koruptor. Dalam Islam tukang sihir tadi paehan mata bagusnya koruptor. Kira-kira kalau koruptor di paehan setuju nggak? Yang nggak setuju calon koruptor. Maling potong tangan setuju nggak? Yang nggak setuju calon. Kenapa sampai hari ini di negara kita umat Islam mayoritasnya tapi belum ada undang-undang, belum ada hukum seorang yang pezina dirajam sampai mati? Kenapa tidak ada seperti ini? Sebab para pembuat undang-undangnya jangan-jangan DPR lagi begian. Peta pengalaman. Hamba Allah yang dimuliakan, datang Kanjeng Nabi Musa disambut oleh tukang-tukang sihir. Tukang sihir melemparkan talinya semua jadi ular. Walla mudbirau walam yu'aqib. Kanjeng Nabi Musa mengo maring buri, ora wani nengok maring buri meneh, mengo ora wani ngadepi. Wedi dekne iku, paham tuh ya? Kayak orang Jawa. Ada orang Jawa. Nah, lihat aja kalau bibir tebal hidung pesek pasti Jawa. Melihat ular yang sangat banyak, Nabi Musa ketakutan, tapi Allah katakan, hai Musa, ini bukan tugasmu, ini adalah job tongkatmu. Bagaimana caranya? Enter saja tongkatmu, lemparkan, nanti dia yang install sendiri. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u.
Begitu tongkat Kanjeng Nabi Musa dilemparkan, berubah menjadi ular yang sangat besar, dimakanlah ular-ular tukang sihir. Menanglah Nabi Musa, sungkem sujud tukang sihir, masuk Islam semuanya, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Menangnya Kanjeng Nabi Musa dalam kontes ini jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Tong ngahina ka jelema teu boga. Kanjeng Nabi Musa sedang berjalan dengan kaumnya di tengah hutan, di tengah perjalanan gurun Sahara, kekeringan, tidak ada air. Lalu mereka meminta kepada Allah agar supaya diturunkan air hujan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Mereka kehausan, kekeringan, tidak bisa minum, tidak bisa mandi, habis berjalan. Kanjeng Nabi Musa mohon kepada Allah, istasqa Musa liqaumihi, beristisqa minta hujan pada Allah untuk kepentingan kaumnya. Tapi Allah katakan, idrib bi'asakal hajar, wahai Musa, ini bukan urusanmu, ini bukan pekerjaanmu, ini adalah jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke gunung batu. Begitu dipukulkan, fanfajarat min husnata 'asyrata ta'ina, memancarlah 12 mata air, minum semua, mandi semua, masak semua, mencuci semua. Mereka hilang hausnya, hilang kekeringannya. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Maka ibu-ibu rawat baik-baik tongkatnya. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir pantai, hampir terjangkau. Mereka berkata, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, kita kena ini. Di antara sahabat Nabi Musa ada yang selfie dengan pantai kemudian dikirim ke istrinya, sayang mungkin ini kenang-kenangan terakhir gambarku yang bisa kamu lihat. Ada yang balik selfie dengan Fir'aun dan pasukannya, sayang mungkin sebentar lagi aku mati, lihatlah para pelaku di belakangku. Wah, dikirim ke istrinya. Dalam keadaan panik yang memuncak, Musa yakin, inna ma'iya rabbi sayahdi, bersamaku ada Tuhanku, dia yang akan membimbing aku. Lalu apa kata Allah? Idrib bi'asakal bahr. Ini bukan tugasmu, bukan kerjaan kamu, ini adalah jobnya tongkatmu. Begitu tongkatnya dipukulkan ke lautan, terbelahlah lautan. Nabi Musa menyeberang lautan. Fir'aun dan pasukannya yang tidak ikut urunan juga ikut pakai itu jalan lautan. Sampai di ujung dipukul kembali, keremlah Fir'aun dan pasukannya. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Menangnya NKRI melawan Fir'aun dan pasukannya. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Ulah sok ngahina ka jelema teu boga, jangan menghina preman. Satu, Rasulullah berdakwah berhasil karena menggunakan seluruh komponen masyarakatnya. Itu sebabnya Wali Songo, wabil khusus Kanjeng Sunan Kalijogo di Pulau Jawa, mereka berdakwah dengan segala cara agar supaya umat manusia bisa dibawa, tidak membedakan umat manusia, tidak lihat lawan jenis atau satu jenis. Mereka semuanya digerakkan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya leluhur orang Sunda biasanya kalau dakwah suka pakai dengung, pakai nyanyian. Sok diingat-ingat dulu. Kita suka ingatnya waktu perjuangan, sabilulungan, sabilulungan. Yang mau karemong. Sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan. Ayo orang Sunda, ayo orang Sunda.
Nah, sudah murtad cai mah. Ayo, sabilulungan. Sabilulungan sifat silih rojong. Sabilulungan. Sabilulungan. Oh. Ayah orang Sunda murtad. Tuh diajarkan nyamual di tukang rokok mah. Tamu di sekolah diajarna ge. Murak tuh sekolah. Apa para wargi sabilulungan teh sabilillah silih tulungan. Hebat lu orang mah. Sifat silih rojong berjuang di jalan Allah, saling bahu membahu, saling membantu satu dengan yang lain, itu sabilulungan sifat silih rojong. Ayo nama orang geus poho kana laguna, poho kana pesena, bukan silih rojong tapi silih rejeng. Yo, ada satu lagi yang terkenal tuh. Bubuy bulan panon poe unggal bulan unggal poe. Ciburuy di mana Ciburuy? Dekat ya? Situ Ciburuy. Nyeredet. Masa lauk sorot socana? Lauk sorot socana tuh kira-kira. Lauk non eta beureum banon. Yo. Duh itu saha nyeredet hate. Coba dari China. Ini pelajaran yang sangat dalam, cuma kita tidak memahami karena tidak tahu orang bikinnya. Nah maksudnya bubuy bulan sangrai bentang he incu abah anak abah kabeh isuk jaganing getok lamun anjeun karandapan abah tos aya di kieuna anjeun bakal ngalami kehancuran umat Islam di Tatar Sunda di Nusantara pada umumnya. Iraha lamun geus aya partai bubuy bulan. Ancur negara, ancur duduluran, di mana kayak geus keluar partai bubuy bulan. Terus nanti sangrai bentang, di mana geus aya bentang na loba di sangrai, ulet tanah gigirna loba bentang na partai kelobaan bintang. Sedangkan tilu panon poe, tilu partai na. Partai bubuy bulan, partai kebanyakan bintang. Panon poe. Terus ayat acan. Terus ayat acan. Di mana ini tiga kekuatan sudah muncul di tengah umat Islam, hancur anjeun mata kehe anak abah incu abah kabeh seinget unggal bulan abdi teang. Jeung teuing ente beda partai, jeung teuing beda organisasi da anjeun teh saagama, wayahna sabulan sakali mah isi gosah bareng we silaturahim. Setuju nggak? Sebulan sekali mah kalian silaturahim. Dan yang kedua unggal poe oge hade jeung teuing anjeun beda dina partaina, beda organisasina, tong yeun masjid nu anyar wayana unggal poe salat masing dina masjid nu aya be tong ngabangun nu anyar mata pas ya. Tos aya ayeuna Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi pelajaran seperti ini dari anak-anak kita hilang. Dulu waktu kecil kita belajar apa? Belajarnya hebaruda kudu mikir mane.
tangan seuri maksudnya. Hilang pelajaran. Hilang pelajaran kita. Dulu ibu-ibu kalau si Aki berangkat haji pulang haji, kita jemput di pinggir pantai, baru kelihatan ada lamat-lamat itu ombak, lamat-lamat ayanon, layar cek urang kumaha. Patlapat, patlapat katingalna masih tepi kene pisan layarna. Aya orang Sunda murtad apal teh wirid cincang geling eta wirid apal teh wirid tilil eta wirid ijazah di mana eta sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad hamba Allah yang dimuliakan. Kisah kedua, Kanjeng Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yus'un. Sulaiman punya pasukannya itu jin, manusia dan burung. Jin angkatan laut, manusia angkatan darat, burung angkatan udara. Hebatnya Kanjeng Nabi Sulaiman, kabinetnya itu bukan cuma manusia, semua makhluk ada. Bahkan nanti dikatakan bahwa wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan-setan ada yang diangkat oleh Kanjeng Nabi Sulaiman supaya mencari tenggelam ke lautan, mencari mutiara diangkat dari lautan. Jadi menteri kelautan Kanjeng Nabi Sulaiman teh bangsa jin nu teu puguh bangetna. Hebat. Dan di antara kabinet Sulaiman itu ada Hudhud. Siapa Hudhud? Seekor burung. Satu hari Nabi Sulaiman sedang acara seperti ini, dilihat ada satu tempat yang kosong. Ternyata tempat kosong itulah tempatnya Hudhud. Lambat upacara diancam oleh Nabi Sulaiman. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku akan menghukum dia dengan berat, atau aku sembelih dia, atau dia datang dengan alasan yang bisa aku terima. Bayangkan Kanjeng Nabi Sulaiman begitu keras dan tegasnya dalam masalah hukum. Untuk apa? Sebuah negara tidak akan eksis kalau tidak punya tegas dan keras hukum. Saya membayangkan kalau misalnya di Senayan ada peraturan wakil rakyat yang lambat datang dalam rapat itu disembelih. Kira-kira di Senayan masih ada orang apa enggak? Kalau ada peraturan bahwa di gedung sate di Bandung barang siapa yang ngantornya kesiangan 10 menit dipencit, kira-kira tiap hari ada nggak yang dipencit? Tidak lama kemudian Hudhud datang. Tuan Sulaiman, mohon maaf saya datang bukan mangkir, bukan sengaja lambat-lambat. Cuma tadi waktu jalan saya melewati ada sebuah partai besar, ketua umumnya perempuan, gambarnya matahari. Padahal di Indonesia itu Tuan Sulaiman, kalau yang gambar matahari ketua umumnya laki-laki, kalau yang gambarnya, yang ketuanya perempuan biasanya itu kepala sapi, Tuan. Oh gitu ya. Kok begitu? Udah nggak pernah diganti, saya tahu. Maksudnya kerajaan itu menyembah matahari, ketuanya Balkis perempuan. Kata Sulaiman, ini proyek besar. Kalau begitu kamu Hudhud tidak dihukum, tapi jabatanmu naik. Sekarang kamu mau jadi diplomat, tolong kirimkan suratku untuk Balkis. Begitu dikirim, pas diambil suratnya oleh Balkis, gemetar Balkis, ngedek-dek tak. Kenapa? Suratnya gini bunyinya,
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini datangnya dari Sulaiman dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Datanglah kalian menyerahkan diri padaku wahai Balkis dan jangan coba-coba melawan. Waduh, hebat. Baru baca suratnya sudah gemetar, ngedek. Kenapa? Sebab ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa bismillah saja begitu ampuh? Karena ketika Sulaiman menulis bismillahirrahmanirrahim, hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak RT nulis bismillah ke Kapolri, kepada saudara Kapolri dari RT Banjaran, bismillahirrahmanirrahim, tolong saudara Kapolri turun dari jabatan Anda. Kira-kira Kapolri ngadedek mual, tolong kasih RT tewak kuncit aina. Kenapa bismillahnya Kanjeng Nabi Sulaiman ampuh? Waktu nulis bismillah, nulis rajahnya, nulis aufaknya, hatanya nyambung. Kalau sekarang mah jangankan cuma bismillah, 30 juz ya tak ampuh dah ku Departemen Agama di korupsi itu udah masalah apa? Beda. Kata pasukan Sulaiman, Tuan Ratu, nahnu ulul quwwati wa ulul ba'sin syadidi wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Kami pasukan super power, senjata kami sangat lengkap, pengalaman perang kami cukup banyak, perintah Tuhan yang punya, perintahkan segera kami akan lakukan. Apa yang harus kami kerjakan? Gancok kowe gak ro aku pusing. Aku iki wedi. Nyawa si aing sieun ya, aya bismillahna. Balkis ngirim hadiah kepada Sulaiman. Tolonglah ini dikirimkan hadiahnya sama Sulaiman, barangkali dia jadi leleuy hatena moal keras teuing. Aing galak-galak teuing jelema teh we. Beung teh keras-keras teuing. Begitu dikirim hadiah kepada Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Ma atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan pada kamu. Kamu terlalu senang dengan hadiah kamu ini, kembalikan saja. Tidak ditransfer saja Tuan Sulaiman. Jangan bahaya walaupun cuma 600 juta kayak kapangi aing era ku KPK. Kembalikan hadiahnya. Begitu pulang Sulaiman langsung telepati, seret datang oleh si Balkis. Dia kumpulkan semua pasukannya, bansernya, ansornya, remajanya, grup salawatnya, termasuk hadrohnya yang pada meninggal ini. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyutuni muslimin. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyutuni muslimin. Wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan keraton Balkis ke tempat ini sebelum mereka datang menyerahkan diri? Ini tendernya terbuka. Bukan hanya beberapa PT yang dipanggil DPR, terbuka sope siapa yang sanggup. Bukan PT ibu, bukan PT ini. Ini memindahkan keraton bukan copy paste. Hari copy paste mah gampang, klik kanan copy, klik kanan paste, asu. Siapa sanggup pindahkan istana Balkis ke tempat ini sebelum mereka menyerahkan diri? Yang ngacung pertama jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang paling speedinya paling cepat. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, saya sanggup memindahkan keraton Balkis ke tempat ini jika engkau duduk dan kau perintahkan, engkau berdiri begitu tegak, dia sudah ada di sini. Cepat sekali nih proyek. Bukan kayak jalan di situ tuh yang nggak selesai sampai sekarang. Mesti terlalu masa ya teh. Mau jelaga jeruk dia jalanan. Apa masih ada PT yang sanggup lebih cepat dari itu? Ada satu manusia bukan jin, tapi dia indahu ilmu minal kitab, punya ilmu dari Alkitab. Beda ilmu pintar.
ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tuan Sulaiman, saya sanggup memindahkan keraton Balkis ke tempat ini. Berapa lama? Jika engkau pejamkan mata sambil nyuruh aku, kau buka, dia sudah pindah di sini. Jadi kalau Borobudur bikin katanya sehari semalam lila teuing eta mah. Tangkuban parahu nyieun parahu terapis sapeting lila teuing eta mah. Pasukan Sulaiman 1 detik bisa memindahkan kerajaan utuh dengan karpet-karpetnya. Urang mah nurun genteng geus sapoe moal kaki. Begitu Sulaiman tunjuk, ya kamu ngedip, sudah pindah keratonnya. Balkis datang. Bareng datang celingukan. Kunaon? Sudah selesai. Pindah keratonnya. Jasa siapa Balkis menyerah kepada Sulaiman? Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa burung. Jangan menghina burung. Apa itu burung? Burung itu makhluk kecil yang berangkat pagi pulang petang, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi di pohon, di panggung-panggung, tong ngahina artis. Kita tidak tahu, mungkin satu saat ada artis yang bisa bikin partai politik. Betul apa tidak? Hamba Allah, kembalilah pada Al-Quran. Tetapi yang jadi masalah, Kanjeng Nabi Adam pun jatuh dari dalam surga bukan karena apa-apa. Yang dipakai oleh iblis adalah ayat yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam, tapi tafsirnya berbeda. Waspada, di akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad pernah meramalkan akan ada satu rombongan umat manusia yang akan menjadi tanduk setan, yang akan menciptakan kekacauan. Dari mana? Datangnya dari Najd. Dari mana itu Najd? Tidak usah dijelaskan. Yang pasti di akhir zaman umat Islam akan mengalami kelompok yang selalu menyalahkan saudara-saudaranya, ngerasa benar sendiri, hebat sendiri, sunnah sendiri, salah batur nabi anu sejena. Jika orang ini datang akan menciptakan kekacauan umat Islam, maka waspada. Bersyukurlah kita semua, keislaman kita adalah Islam 3 dimensi. Lihatlah Irak, lihatlah Suriah, lihatlah Yaman, gudangnya ulama, gudangnya orang-orang pinter, tapi sampai hari ini tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Karena mereka bertengkar terus. Kenapa bertengkar? Karena sariawan. Kenapa sariawan? Karena panas dalam. Terus kenapa? Kalau panas dalam obatnya sederhana, cuman Indonesia yang punya larutan penyegar cap kaki 3. Apa larutan penyegar kaki 3? Islamnya tawasud pertengahan, Islamnya tasamuh, toleran dan perbedaan, dan Islamnya tawazun, selalu menjaga keimbangan. Itu adalah keislaman Islam Nusantara, Islam Nahdlatul Ulama. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syah, kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafir dewe katika teki yen ise kotor ati akali, yen ise kotor hati akali. Salam ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabi'a syahri wa
Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yuk kita jaga NU sebagai warisan ulama, warisan aulia. Kenapa? Karena NU lah yang menjaga dan komitmen dengan NKRI. Semboyan kita Islam pasti, NKRI harga mati. Ada yang ngomong saya juga cinta NKRI, ngomong mesti aja yang bedug, siapa lah barang kita akan bareng sih. Betul atau tidak? Lebaran bareng yang si itu. Makanya saya katakan Indonesia bukan tidak butuh dengan siapa-siapa, tapi Indonesia cukup dengan yang ada. Tidak perlu undang ulama dari Mesir, tidak perlu undang dari Irak, tidak perlu undang dari Suriah, tidak perlu undang Saudi Arabia. Kalau perlu Irak, Mesir, Suriah, Saudi Arabia, undang ulama Indonesia. Habib Lutfi berangkatkan Saudi Arabia, biar beres Saudi Arabianya. Berangkatkan ke Yaman, berangkatkan ke Irak, termasuk Ajegan Hariri, berangkatkan ke Suriah. Insya Allah mawat di itu. Ayo perang datang pakai sarung, aku maha perang nanti. Hamba yang dimuliakan, terima kasih, mohon maaf. Ayo kita bersatu jaga NKRI. Semboyan kita Islam pasti, NKRI Islam NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.